Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya hak dari Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita kembali lagi diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi hari yang berberkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama, mengumpulkan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama. Dan tak lupa juga untuk kita agar senantiasa mencurahkan salawat serta taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sahabat Ayub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program Sakinah, Sarapan Ki dengan Nasihat. Jadi program baru tapi tidak baru karena isinya masih sama. Yaitu yang sesi pertama, bedah buku. Yang insya Allah kita pada hari ini akan membahas buku baru. Setelah kemarin kita selesai membahas kitab atau buku Sifat Salat Nabi karya Ustadz Ubaid, insya Allah pada hari ini kita akan memulai buku baru, Panduan Ibadah Umroh di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Masih sama karya beliau Ustadz Ubaid hafizahullah ta'ala. Yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab atau tanya Ayub. Tanya jawab seputar Islam bersama Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullah ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu kami berikan kepada Ustadz waktunya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini setelah selesai di pekan lalu terkait dengan buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk sekarang di buku Panduan Ibadah Umroh di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan terkait dengan umroh adalah pembahasan yang penting bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Karena di dalam umroh seperti masalah solat, kalau di hadits tentang solat, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Di umroh juga sama. Kata Nabi, "Khudu anni manasikakum." Ambil dari saya manasik kalian. Jadi semuanya sama-sama dianjurkan untuk diambil dan jadikan sebagai contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di pembahasan ini perlu kita kaji bagaimana Nabi SAW berumrah, apa ketentuan dan tuntunannya, apa hal-hal yang bisa membuat umrah kita tidak sah atau batal, dan apa yang bisa mengurangi umrah kita. Umrah adalah sebuah ibadah besar yang terdapat padanya banyak keutamaan sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebentar kita akan sebutkan di antara keutamaannya. Umrah itu secara bahasa bermakna ziarah, berkunjung. Itu umrah. Berkunjung secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah syar'i, menurut lisan syar'i, umrah itu bermakna at-ta'abbud lillah, menghambakan diri kepada Allah. Ya, dengan memaksudkan Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan khusus. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan berangkat menuju Baitullah dan melakukan ibadah atau amalan-amalan khusus seperti nanti yang kita akan dapat dalam buku ini, mulai dari berihram, tawaf, sa'i, cukur. Nanti kita akan mendapatkan semuanya. Itulah umrah. Amalan-amalan khusus yang dimaksudkan adalah akan datang penjelasannya. Adapun keutamaannya sangat banyak dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
terkait dengan keutamaan umroh. Pertama, umroh adalah penggugur dosa. Antara keduanya, apalagi kalau kita bisa umroh kemudian nanti umroh lagi. Jadi umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya adalah penggugur dosa bagi kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya adalah penggugur dari dosa di antara keduanya. Adalah penggugur dosa di antara keduanya. Juga dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya, dengan lafaz man atahadal bait falam yarfus walam yafsuk roja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Ka'bah, termasuk di dalamnya umroh dan juga ada haji tentunya, tapi ini umum. Siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Al-Ka'bah, maka dan dia tidak melakukan jima, hubungan badan, tidak pula melakukan perbuatan yang fasik, maka dia kembali seperti waktu dilahirkan oleh ibunya. Seperti waktu dilahirkan oleh ibunya. Berarti umroh itu adalah merupakan penggugur dosa. Umroh itu adalah merupakan penggugur dosa. Kemudian yang kedua, umroh itu adalah merupakan perang tanpa pedang. Kalau kita pergi berangkat berumroh, berarti kita telah sedang berperang tanpa mengangkat pedang. Iya, inilah bisa dikatakan jihadnya kita sekarang. Iya, jihadnya kita sekarang adalah umroh tanpa pedang. Kalau dulu orang berjihad, dia mempersiapkan senjatanya, hewan tunggangannya jauh-jauh hari sebelumnya. Dia memelihara kudanya. Kalau sekarang kita, karena tidak ada seruan jihad, seharusnya kita menabung uang kita untuk umroh. Karena ini umroh jihad tanpa pedang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Mukbil, demikian pula dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah, jihadul kabir was-sogir wad-dhaif wal mar'ah al-hajj wal umrah. Jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya anak kecil. Kan orang sudah tua pak tidak jihad, tidak jihad pedang. Ya, jihadnya sekarang ada jihadnya orang tua, jihadnya anak kecil, jihadnya perempuan adalah al-hajj wal umrah, adalah haji dan umrah. Bayangkan Nabi bilang jihad. Iya. Demikian pula dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu ada kewajiban berjihad? Itu pertanyaan. Apa jawaban Nabi? Qala, kata Nabi, na'am, iya. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Atas mereka berjihad tapi tidak ada peperangan. Tidak ada bunuh-membunuh. Tidak ada pedang yang diangkat. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Ini mungkin yang jarang kita tahu. Ternyata umrah itu bukan hanya sekedar mau berkunjung ke sana, keluarkan biaya. Ya, haji itu bukan sekedar mau disebut kita Pak Haji, bukan. Bu Haji, bukan. Tapi ini jihad tanpa pedang. Pahala besar. Pahala besar. Ini keutamaan kedua. Ketiga, ya, mengikutkan antara haji dan umroh, yaitu setelah haji, haji lagi jika mampu, setelah umroh, umroh lagi bila mampu. Ini akan menghilangkan kefakiran dan dosa.
Jadi ini kadang kita pergi berumroh, kadang kita bilang, oh habis uangku. Kalau kita pergi umroh, ternyata itu akan menambah rezeki. Akan menghilangkan kefakiran. Di samping menghilangkan dosa. Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya, ya, dan Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba kama yanfil kiru khobathal hadidi wad dahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Kata Nabi, ikutkan antara haji dengan haji, umroh dengan umroh. Jadi kalau kita sudah umroh lagi, tidak usah takut miskin. Kalau kita sudah haji, mampu, haji lagi, ikutkan. Iya. Sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran itu, karatnya besi, emas, serta perak. Nah, jadi kan orang kalau pandai besi untuk membuat parang dan semisalnya, dia akan panaskan dan akan dia pukul supaya hilang itu karatannya. Sehingga itulah nanti begitu. Orang yang umrah sama dengan dihilangkan dosanya. Dihilangkan kemiskinannya seperti itu. Ini kata Nabi SAW. Iya. Dan tidak ada bagi haji yang mabrur sebuah pahala kecuali surga. Kecuali surga. Iya. Ini keutamaan. Keutamaan berikutnya. Iya. Ini khusus umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Khusus umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dia memiliki keutamaan khusus. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Wah, Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Iya, seperti haji bersama Nabi. Masya Allah. Haji terakhirnya Nabi, haji tahun 10. Kita umroh Ramadan seperti berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ditinjau dari pahalanya. Masya Allah, sama dengan hal tersebut. Iya. Bahkan dalam hadits yang lain, umratun fi Ramadan ta'adilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Iya, ini adalah rahmat Allah bagi kita yang sulit berhaji misalnya. Kurang kemampuan atau panjangnya antri haji. Kita sudah daftar haji tapi sudah mau sekali ke sana. Umrah. Dan kita berumrah di Ramadan sama dengan pahala haji. Sama dengan pahala haji. Ini bisa setiap tahun orang dapat pahala haji. Jadi tidak perlu dia bersedih karena lamanya antrian. Dia berhaji, iya, pahalanya besar. Tapi kalau lama baru dapat kesempatan, maka berumrah. Karena sama juga dengan pahala haji. Khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Inilah beberapa keutamaan dari keutamaan umroh. Dari keutamaan umroh. Dan waktu umroh adalah perkara yang disyariatkan dan dapat dilakukan di setiap waktu dalam setahun. Kecuali ketika seorang ingin melakukan amalan-amalan haji. Iya, kecuali di musim haji. Dan memang pemerintah Saudi ketika musim haji menutup. Iya, visa umroh. Karena memang ketika dalam amalan haji kita tidak umroh. Kecuali orang yang haji tamattu, iya dia umroh dan haji. Atau haji qiran berarti dia umroh dan haji. Adapun haji ifrad berarti hanya haji saja. Hanya haji saja. Selain itu,
selain di musim haji, maka umroh bisa dilakukan. Jadi ini tidak ada waktu tertentunya. Kapan kita mau berumroh, maka di situ boleh kita lakukan. Ya, boleh kita lakukan. Siang dan malam. Siang dan malam boleh kita lakukan. Ini terkait dengan keutamaan dan waktunya. Kita cukupkan dulu, setelahnya baru kita akan berbicara tentang hukum berumroh dan syarat-syarat umroh. Hukum berumroh dan syarat-syarat umroh. Kita ambil lagi di pertemuan kita yang akan datang. Wallahualam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita langsung berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang hadir secara langsung bisa bertanya menggunakan mic yang telah disediakan. Dan teman-teman yang menyaksikan program ini secara live bisa mengirimkan pertanyaan terbaiknya melalui kolom komentar. Baik, seperti biasa kami mulai kepada ikhwan yang hadir secara langsung. Jika ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Baik, jika tidak ada kami bacakan pertanyaan di sini. Apakah perempuan yang tidak punya mahram tergolong tidak mampu untuk berhaji, meskipun mampu secara fisik, mental, dan finansial? Dan bagaimana jika sudah daftar haji, tapi untuk diri sendiri, padahal sekarang saya sudah menikah? Baik, mayoritas ulama bahkan ada menukil kesepakatan di antara syarat wajibnya haji atau umroh bagi perempuan adalah punya mahram. Adalah punya mahram. Dan itu memang yang benarnya. Karena Nabi bilang tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar tanpa mahram. Nabi bilang tidak halal. Iya. Adapun masalah kita sudah mendaftar haji. Iya duluan. Sekarang kita sudah menikah. Alhamdulillah daftarkan suaminya. Karena nanti kalau kita keluar namanya, ya, dan suami sudah daftar 2 tahun sebelumnya atau sekarang mungkin syaratnya adalah 4 tahun sebelumnya, itu bisa dimajukan. Karena mahram bisa menarik mahramnya di program haji. Iya, jadi walaupun sebenarnya suaminya masih 5 tahun, sementara istrinya keluar namanya tahun ini. Tapi kalau dia sudah daftar memang sebelumnya, bukan daftar sekarang ya. Kalau daftar sekarang tidak bisa ditarik. Maksudnya sudah didaftarkan memang sebelumnya. Maka ini istrinya bisa menarik mahramnya. Bisa memajukan. Maka kalau saya, ya, dan itu sudah sering terjadi. Iya, memang kalau kita daftar sebelumnya hanya sendiri, sekarang bisa daftarkan suaminya. Supaya nanti ketika keluar namanya, maka dia bisa menarik mahramnya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau ada anak yang orang tuanya pisah, terus anak tersebut ikut ibunya, serta murtad, apakah masih wajib dinafkahi oleh bapaknya yang seorang muslim? Sudah berusaha mau diambil dari ibunya, tapi tidak mau dikasih. Mohon jawaban yang sahih, Ustadzah. Ustadz ya. Mohon jawaban yang sahih Ustadz. Karena kalau memang masih wajib dinafkahi, beliau akan nafkahi. Tapi kalau tidak, beliau berhenti karena takutnya nafkahnya di jalan yang salah, dipakai ibadah minggu dan sebagainya. Anaknya di sini laki-laki Ustadz. Tetap wajib dinafkahi. Masalah nafkah itu tetap. Iya. Adapun dia kafir itu masalah keyakinannya. Cuma nanti kalau dia meninggal, warisan yang masalah. Karena Nabi SAW dalam masalah waris mewaris, beliau katakan, la yarithul muslim al kafir. Muslim tidak mewarisi yang kafir. Jadi kalau anaknya kafir, bapaknya muslim, hartanya ini bapak yang muslim tidak diwarisi oleh anaknya yang kafir. Tapi masalah nafkah tetap dinafkahi. Kan itu bukan masalah warisan. Iya, masalah nafkah tetap dinafkahi. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Anda bacakan satu pertanyaan sebelum kembali ke ikhwan. Bagaimana adab dalam berjabat tangan dengan saudara kita? Karena ada sebagian masyarakat mengucapkan salawat ketika jabat tangan dan tangannya menyentuh dadanya.
Baik, ada berjabat tangan seperti biasa yang kita lakukan. Kan dalam hadits disebutkan ya, sebenarnya isyaratnya di hadits. Iya. Isyaratnya adalah di hadits. Iya. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya lupa itu riwayatnya. Dari Imam siapa, kita lihat bagaimana siapa yang meriwayatkan hadisnya. Nah ini Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib. Kata Nabi, idal taqol musliman fatasafaha. Ya. Apabila kedua muslim berjumpa, ya, kemudian saling bersalaman. Ini di Abu Daud. Juga di riwayat Abu Daud juga yang lain dengan lafaz ma min muslim. Kalau tadi idal taqo, kalau berjumpa. Di Abu Daud juga yang lain dikatakan ma min muslimain yaltaqiyan. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan. Tidak ada dua muslim pun yang berjumpa kemudian dia melakukan musafahah. Musafahah itu telapak tangan ketemu dengan telapak tangan. Itu dibilang musafahah. Iya, telapak tangan ketemu dengan telapak tangan. Seperti yang kita biasa berjabat tangan. Dimaklumi itu di urf. Dimaklumi itu di uruf. Ini yang diisyaratkan dalam hadis. Saling bersalaman. Saling berjabat tangan. Ya, saling berjabat tangan. Iya, ini yang disebutkan di hadis yang memiliki keutamaan. Kalau dua muslim ketemu dan bersalaman. Illa ghufira lahuma qabla ayyat yaftariqa. Kecuali akan diampuni keduanya sebelum dia berpisah. Sebelum dia berpisah. Kalau kita ketemu dan bersalaman, maka kita akan diampuni sampai sebelum kita berpisah. Sampai berpisah. Ini haditsnya mengisyaratkan hal tersebut. Tidak ada bacaan salawat. Dan tidak perlu tepuk dada. Cukup salaman saja. Tangan ketemu dengan tangan. Tidak ada syariat bersalaman dan bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau itu dadanya, Ustaz? Apakah tidak masalah karena kebiasaan gitu? Tidak masalah, tapi itu bukan bagian dari salaman. Bukan bagian dari salaman. Wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ikhwan ya. Jika ada yang bertanya bisa angkat tangan. Yang dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ada seorang bayi telah disusui oleh seorang wanita yang bukan keluarganya sampai memenuhi syarat menjadi mahram karena persusuan. Dan si bayi ini memiliki dua saudara laki-laki dewasa. Nah, apakah dua saudara bayi ini juga menjadi mahram bagi wanita yang telah menyusui si bayi tersebut? Kemudian yang kedua, itu dulu yang pertama. Jadi ketika seorang disusui oleh seorang perempuan 5 kali susuan sebelum usia 2 tahun. Itu syaratnya. Karena tidak jadi mahram kalau disusui yang gede. Yang sudah anak muda. Atau suami. Mohon maaf, dia menetes sama istrinya. Keluar air susunya dia minum. Tidak jadi mahram. Tidak ada bayi besar. Ini syaratnya harus 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. 5 kali disusui maka jadi mahram. Maka jadi
mahram. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudaranya itu bayi tadi mahramnya juga itu ibu? Tidak. Tidak menjadi mahramnya itu ibu, tapi anaknya itu ibu seluruhnya. Jadi mahramnya itu bayi tadi yang disusui. Mahram sepersusuan. Jadi anaknya itu ibu yang menyusui, adalah mahramnya itu bayi yang disusui. Semua anaknya. Tapi anaknya ibu yang sana, yang menjadi mahramnya adalah yang disusui saja. Yang disusui saja. Wallahualam. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, apa hukum jual beli emas yang pembeli dan penjualnya bertemu langsung, akan tetapi pembayarannya melalui transfer dengan aplikasi mobile banking? Saat itu. Iya, halal. Kan sama, itu tangan ke tangan. Karena dia bayar walaupun lewat transfer. Kemudian dia ambil emasnya. Maka halal dan sah jual beli emasnya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. P, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Tes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada peristiwa viral bulan lalu. Ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Jadi setelah saya lihat baik-baik dan saya baca baik-baik, jadi dua anak ini, dua anak perempuan yang kondisinya juga miskin. Kondisinya juga miskin, belum menikah. Dan dia satu kerja di pabrik, satunya pembantu rumah tangga. Jadi dia menitipkan orang tuanya di panti jompo karena dia sendiri tidak bisa urus dirinya gitu. Jadi kalau saya baca baik-baik itu, dua anak ini juga susah gitu. Susah ekonominya dan lain-lain. Jadi dia menitip orang tuanya yang ternyata juga sudah pikun. Itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Dia tidak bisa urus dirinya, tapi dia bisa urus perusahaan. Dia bisa urus rumahnya orang, karena pembantu rumah tangga. Dia bisa kerja di pabrik. Masa tidak bisa urus satu orang? Iya. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Rabbmu telah menetapkan bahwasanya tidak boleh kalian beribadah kecuali kepadanya dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ayat ini menunjukkan wajib kita berbakti kepada orang tua, wajib kita menjaganya. Langsung kita. Juga Nabi SAW pernah ditanya, "Man ahaqqun nasi bihusni suhbati?" Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaikku? Yang paling berhak mendapatkan kebersamaan bersamaku. Suhbah dikatakan. Ya. Yang harus saya sahabai. Yang harus saya bersamai. Siapa orang paling berhak? Kata Nabi, ummuk. Ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Iya. Dia harus bersama ibunya walaupun dia pikun. Ini kan kadang seorang anak terjadi tadajur, keluh kesah, apalagi pikun begini. Karena dia sudah seperti anak kecil lagi. Dia tidak sadar, dulu juga dia begitu. Tetap dijaga oleh orang tuanya walaupun orang tuanya susah. Iya kan? Itu pikun, Mbak. Kembali ke anak kecil.
dikembalikan ke usia paling rendah, yaitu bayi, anak kecil yang baru lagi. Dia tidak sadar kalau dia dulu begitu. Orang tuanya bersabar. Harus bangun malam. Kurang tidurnya gara-gara dia menangis. Bagaimana kesusahan. Mungkin susahnya dibilang kencing sembarangan. Dulu kamu kencing sembarangan. Orang tuamu tidak menitipkan kamu di panti jompo. Dulu kamu kencing di mana? Jadi kamu dulu kencing di WC. Jadi waktu mau bayi, kamu pergi sendiri. Langsung merahaya begitu pergi ke WC. Berak sembarangan. Jadi memang dulu kamu berak di mana? Itu kan pikun, Mbak. Turaddu ila ardhalil umur. Dikembalikan ke umur yang paling rendah. Maksudnya kembali ke bayi. Kembali ke anak kecil lagi. Sekarang kita mau menitipkan orang tua kita panti jompo karena sudah begitu. Kencing sembarangan, berak sembarangan. Kita tidak pikir dulu kamu juga begitu, orang tuamu bersabar menjaganya. Orang tuamu dulu tidak pikir pekerjaannya sibuk. Memangnya orang tuamu dulu tidak sibuk. Terus ada kamu dibuang. Kamu dititipkan di panti asuhan. Kamu tidak pikir bagaimana pengorbanan ibumu dulu untuk dirimu. Iya. Pokoknya apa yang dilakukan oleh orang tuamu sekarang yang sudah pikun, itu dia kamu pernah melakukan padanya. Dan dia bersabar. Dan dia bersabar. Tidak ada memikirkan bahwa saya ini kan pekerjaan rumah tangga. Saya ini pekerja pabrik. Seharusnya kalau memang itu membuat tidak bisa melayani ibu, keluar dari pekerjaannya. Berhenti. Layani ibumu. Kan dulu ibumu kadang tidak kerja gara-gara kamu. Nah, ini harus dipikirkan, tidak boleh. Seorang itu ya membayar orang tuanya seperti dikatakan oleh orang Arab, ya kama yujzas sinimar, sebagaimana si sinimar itu dibalas. Jadi sinimar ini ahli, dia arsitek. Dia itu arsitek. Tidak boleh kita perlakukan seperti itu orang tua kita. Jadi dia ini arsitek. Suatu ketika seorang yang kaya raya, ya seorang raja, menyuruh dia untuk menggambarkan rumah untuknya yang tidak ada semisalnya. Oh dia gambar. Dan diawasi pembangunannya sampai jadi. Tidak ada yang semisalnya. Maka dia ajak naik ke lantai paling atas. Dia doronglah dari atas. Jadi balasan bayaran daripada gambar dan bangunannya adalah meninggalnya itu sinimar. Dia bilang kenapa? Supaya dia tidak gambar lagi rumah yang semisal. Tidak boleh begitu. Iya, kita harus balas kebaikan dengan kebaikan. Kita harus balas kebaikan dengan kebaikan. Tidak boleh kita balas dengan hal yang tidak bagus. Seperti itu Pak. Wallahualam. Walaupun kondisinya miskin gitu Pak. Walaupun tidak apa-apa miskin. Jaga orang tuanya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan kemampuannya. Miskinlah bersama orang tuamu. Tidak ada masalah. Iya, daripada kaya tapi tidak menjaga orang tua. Itu masalah. Iya, wallahualam. Yang kedua Ustaz, kasus orang tua yang berpisah, bercerai, itu si anak harus mendengar kata si bapak atau si ibu. Kata si bapak dan si ibu. Cuman yang wajib menafkahinya adalah bapaknya. Dan dia boleh ikut ibunya selama ibunya itu belum menikah. Kalau ibunya sudah menikah, dia ikut bapaknya. Tapi kalau masalah mendengar, masalah ketaatan, masalah melayani, dia layani ibu dan bapaknya. Dia layani ibu dan bapaknya. Seperti itu. Wallahualam. Jazakallah. Barakallah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya jika masih ada. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada
tanya pertanyaan titipan Ustaz. Beliau ini katanya pengurus masjid yang diamanahkan untuk mengurus kurban. Akan tetapi katanya mendengar pendapat bahwasanya tidak boleh berkurban di area masjid karena menggunakan fasilitas masjid termasuk air dan lain-lainnya. Dan ini menjadi menjanggal katanya. Ini untuk ditanyakan di tempat ini. Nanti insyaallah saya sampaikan kepada beliau. Jazakallah khair. Tidak boleh berkurban di area masjid karena menggunakan fasilitas masjid. Gimana itu, Pak? Ini kan masjid, airnya adalah wakaf umum. Ini kan orang wakaf manfaat. Kenapa? Kecuali betul mungkin kalau si pewakaf air bilang, ini air hanya dipakai untuk berwudu. Dia bilang begitu, Pak. Tidak boleh kita pakai untuk siram yang lain. Bahkan siram tanaman, jangan ke kurban. Siram tanaman atau pel masjid, tidak boleh pakai air itu, Pak. Karena dia bilang untuk berwudu saja. Jadi jangankan orang pakai, kurban pakai, pel masjid harus ambil air lain. Kalau dia syaratnya adalah ini air tidak boleh dipakai kecuali untuk wudu. Itu kalau ada syaratnya. Tapi kalau orang wakafnya ke masjid itu kan wakaf umum, Mbak. Jadi selama untuk manfaat, boleh dipakai. Selama untuk manfaat. Kecuali sekali lagi wakafnya adalah wakaf khusus. Ada syarat dari pewakaf. Syarat dari pewakaf. Tapi selama wakafnya adalah wakaf umum, maka bisa dipakai, bisa digunakan. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Silakan. Bismillah. Bagaimana Ustadz hukum transaksi emas? Contoh orang sudah transaksi emas ini, baru ukurannya tidak pas, misalnya kalung. Baru yang beli emas ini bilang yang penjual emas bilang banyak juga pesanannya yang ubah ukurannya. Jadi sudah dibayar emasnya. Ini yang beli emas pulang dulu karena lama sekali mengantri kalau ditunggu dulu sampai jadi dia emasnya. Jadi pulang dulu, nanti lama baru kembali ambil pesanannya. Disuruh sama yang ini bilang sekitar sore, pagi transaksi, sore baru datang kembali ambil emasnya yang sudah diubah. Bagaimana itu Ustaz? Cara yang begini saja dulu. Akad saja dulu. Kasih uangnya, dia kasih emasnya. Nah, kemudian kalau ada yang sama ubah ini, akad ulama itu jasa ubah namanya. Adapun mau beli emas dengan model begini saya mau. Kemudian kita bayar dan nanti diambil. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Jadi yang benarnya kalau memang mau begitu, beli saja emas yang kita suka. Setelah transaksi dia kasih emasnya, kita kasih uangnya, baru kita lihat, oh saya mau Kak diubahkan ininya, mau saya perpendek, mau saya perpanjang, begitu misalnya. Misalnya ada kan kadang ada orang beli emas lebih lebar gelangnya ini. Setelah dia beli, baru dia bilang, saya mau kurangi ini satu lingkaran. So pas dengan tanganku. Itu akad jasa itu. Seperti itu dibolehkan. Berarti diambil dulu emasnya Ustaz? Iya, ditransaksi saja dulu. Kita kasih uang, ambil emas. Baru kita bilang, setelah kita ukur, mau Kak dikasih potong lagi sedikit. Oh, sekolah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Jika tidak ada, kami bacakan pertanyaan di sini. Apakah larangan meludah ke arah depan khusus untuk dalam sholat saja Ustaz? Kalau kita melihat lafaz hadits ada fis sholah. Ada kan lafaz hadits yang mengatakan bahwa dalam sholat. Iya, di dalam lafaz hadits yang disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram ada lafaz fi riwayah fis sholah.
Yang dilarang adalah dalam sholat. Tapi kalau orang tidak meludah juga ke arah kiblat di luar sholat, lebih bagus. Lebih hati-hati. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah kita boleh mengembalikan barang teman yang kita ambil tanpa sepengetahuannya, tanpa mengakuinya? Pertanyaannya, apakah sah begitu Ustaz? Sah, sebenarnya sah. Tapi kalau kita pakai dan ada kekurangan sedikit, wajib kita kasih tahu. Jadi maksudnya kalau kita ambil tanpa diketahui dan kita kembalikan tanpa ketahui, sah kalau dibilang sah. Cuman ketika barang itu tidak utuh lagi atau ada sesuatu yang kurang dari asal kita sebelum ambil, maka kita ambil haknya orang. Nah itu harus kita minta maaf kepadanya. Di dunia ini, daripada nanti di hari kiamat, akan ditukar dengan amalan. Akan ditukar dengan amalan. Wallahualam. Termasuk kurang itu jadi kotor Ustaz. Termasuk juga kalau jadi kotor. Termasuk semuanya. Nah, gara-gara kita itu sandal kita pakai, ada sedikit kempes. Nah, kita pakai dari tangga sana ke tangga sebelah. Sandalnya jadi kotor bawahnya, tadi tidak ada. Itu kotoran tidak ada itu di bawahnya. Dolim. Atau jadi kempes sedikit. Ada selisih dari ketebalan tadi. Dipakai dari sana ke sini. Dolim. Dolim. Nanti di hari kiamat akan ditagih. Kau telah pakai sandalku dan kempes sedikit. Ditukar dengan amalan kebaikanmu. Iya, karena begitu di hari kiamat. Begitu terjadi di hari kiamat. Tidak ada lagi sandal ditukar dengan sandal. Tapi amalan ditukar dengan sandal. Ya begitu. Sandal ditukar dengan amalan, bayangkan. Iya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Saya sering menyambung surah-surah di juz 30 dari An-Naba, An-Nazi'at dan seterusnya sampai An-Nas saat sholat malam. Apakah ini diperbolehkan? Ulang. Saya sering menyambung surah-surah di juz 30 dari An-Naba, An-Nazi'at dan seterusnya sampai An-Nas saat sholat malam. Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Seorang boleh membaca surat manapun, ayat manapun di Quran dalam sholat malam atau sholat wajib setelah Al-Fatihah. Dia pilih saja surat yang dia ingin. Apakah dia baca sambung surat itu sesuai urutannya atau dia acak tidak sesuai urutannya di mushaf. Tidak sesuai urutannya di mushaf. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya membuat baju seperti tulisan nama-nama sahabat Rasulullah? Membuat baju? Tapi ada tulisan nama-nama sahabat. Wallahualam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang mengambil barang seseorang tanpa izin, setelah bertobat dia mengganti barang tersebut tanpa dia beritahu kalau dia yang ambil barang temannya tersebut? Dia beritahu dulu. Dia beritahu gimana cara menggantinya. Dia beritahu, dia minta maaf pada orangnya. Mohon maaf saudara, saya pernah pakai barang tak ini saya gantikan. Apa susahnya begitu? Iya, minta maaf saja jadi laki-laki. Kalau dia ndam, kamu ini dia pukul kita gara-gara itu, terima saja, itu sudah risiko. Iya, terima saja, nggak usah balas pukul lagi. Iya, minta maaf, kembalikan barangnya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah kita bisa mendoakan syekh kita yang baru wafat, Syekh Robi, di kolom komentar, agar jika ada yang membaca bisa mendoakan melalui tulisan kita? Bisa, enggak apa. Iya, kita mendoakan alim yang meninggal. Iya. Orang awam saja yang meninggal kita doakan. Apalagi orang alim yang jasanya lebih banyak daripada orang non alim. Iya, kita doakan. Kita menuliskan doa untuknya. Kalau orang membaca, supaya orang dalam bentuk mengajak orang lain juga untuk mendoakannya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian masih berkaitan ini Ustaz. Siapa itu Syekh Robi Ustaz? Soalnya baru dengar ketika sudah wafat. Baru dengar ketika sudah wafat. Saya juga tidak tahu rinci.
Saya tidak berguru kepadanya. Dan saya tidak tahu rincian. Iya, siapa sekolah di mana. Iya, jadi saya tidak tahu. Coba tanya Ustaz Dul karena dia muridnya. Kalau antum mau tahu tanya Ustaz Dul karena muridnya. Karena muridnya Syekh Robi. Hafizahullah. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bolehkah suami istri jalan bergandengan tangan di jalan tempat umum? Boleh, istrinya. Iya. Kalau istrinya orang enggak boleh. Dan kalau istrinya bisa dia bergandengan tangan dengan. Tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Kecuali dia khawatirkan akan kena ain. Misalnya orang akan hasad dengan melihatnya. Maka dia jalan pisah. Iya dia tidak bergandengan tangan di situ. Kan dikhawatirkan akan kena ain. Tapi asalnya boleh. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah air kencing kucing itu najis? Asalnya najis, tapi dia dimaafkan karena termasuk tawafin. Hal-hal yang berkeliling di antara kita. Ya, asalnya hewan yang tidak dimakan dagingnya najis, kotorannya, kencingnya najis. Tapi kucing ini dimaafkan karena dia yang berkeliling di sekitar kita. Selalu ada di sekitar kita, maka dia dimaafkan. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Ustaz, ada orang muslim tapi nggak pernah sholat di masjid karena dia tahu imamnya meyakini, imam masjidnya maksudnya, berkeyakinan bahwa agama Nasrani juga punya surga. Terus imam masjid ini setiap sebelum masuk bulan Ramadan istighotsah di kubur. Akhirnya ini kan masjid hanya satu di kampung. Imamnya tetap. Nah, akhirnya dia nggak pernah sholat di masjid. Bagaimana? Itu pertama dimaafkan dengannya. Karena kalau imamnya begitu berarti kan imamnya murtad. Imamnya sudah keluar dari Islam. Iya, sudah keluar dari Islam. Karena itu termasuk nawakidul Islam. Pembatal keislaman yang dia lakukan tadi. Iya. Itu kalau dia menjadi imam, berarti kan tidak sah imamnya. Hanya saja kalau dia sholat di belakangnya sah sholatnya dia. Sholatnya dianya sah. Iya. Kesalahan imam, salahnya dia. Dosanya dia. Iya. Dan dia tegakkan hujah kepadanya. Dia sampaikan. Kalau ada kesempatan yang bagus, dia sampaikan. Iya. Jadi dia kalau ke masjid, tetap. Kalau ada adan, dia ke masjid. Dan sah sholatnya. Iya, sah sholatnya. Kesalahan imam, itu kesalahannya. Kalau tidak ada lagi masjid lain. Tapi kalau ada masjid lain atau dia bisa bangun musola, apalagi kalau dia jauh dari masjid itu bagus, lebih bagus. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Bismillah, yang kami mau tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya makan di warung yang misalkan patok harganya 15.000 tapi gratis ambil nasi sepuasnya Ustaz? Enggak apa-apa. Dia sudah hitung itu. Paling dia ambil 2 piring. Dia sudah hitung. Walaupun kadang ada yang sampai 5 piring. Tapi kan maksudnya itu jarang. Jadi yang dipatok itu adalah mimbabil ghalib. Enggak apa-apa. Dalam bab apa? Kebanyakan orang itu makan 2 piring aman mie perutnya. Ada aja orang yang lebih dari 2 piring. Iya 3 piring, 4 piring. Tapi ya kalau 10, 1 dari 10. Begitu. Atau memang waktu-waktu misalnya tertentu dia ini tidak sarapan pagi dari pagi. Sehingga ya contohnya 1 mangkok ketupannya 12, 15. Kadang begitu, tapi jarang orang begitu. Iya, kebanyakan orang misalnya, ya kebanyakan orang biasanya dia lihat begitu. Biasanya orang makan tempat saya ini
2 ketupat, 3 ketupat, 4. Jarang yang 10 begitu. Tapi ya adalah dari 10 orang, 1 orang ada 10 biji. Ya, begitu. Ya kan kadang juga kita makan berjamaah, dari 5 orang, 1 orang ada 5. Itu kan maksudnya, itu menunjukkan bahwa kebanyakannya 1, 2. Jadi yang dipakai itu patokan kebanyakan. Tidak masalah hal tersebut. Dibolehkan. Nah, Ustaz. Yang kedua, bagaimana hukumnya untuk yang membeli barang tapi cash pada saat barangnya sampai, Ustaz? Misal pemesanannya dari Jawa. COD. Iya. Barang apa itu? Misalkan kitab atau perlengkapan lain, Ustaz, bukan emas. Halal. Yang tidak boleh adalah emas atau perak. Adapun selain barang riba, boleh. Pesan dulu baru bayar, bayar dulu baru pesan. Baru datang barang. Boleh. Wallahualam. Nah, Ustaz, yang berikutnya, apakah misalkan kita ada di masjid lain terus ada kajian tapi kita tahu bahwa ini bukan kajian sunnah, apakah masih terdapat padanya faedah keutamaan bermajelis, Ustaz? Kita pergi. Kalau bukan kajian sunnah nanti antum kena syubhat. Iya, jangan sampai mau dapat pahala majelis tapi kena pemikirannya. Itu lebih berbahaya daripada dapat pahala majelis. Iya, dapat pahala majelis, alhamdulillah. Tapi kena syubhat, ini yang masalah. Ini innalillah. Iya, makanya Allah katakan di Quran, "Fala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan condong kepada orang yang dolim. Dan siapakah yang dolim? Siapakah yang lebih dolim daripada orang mengada-ngada? Jangan condong kepada orang yang dolim sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Condong dilarang. Condong ini, apalagi duduk, mendengar, condong kepadanya jangan. Jangan pernah condong kepada ahli bid'ah. Ketika orang menyelisihi jalan Nabi, jangan condong kepadanya. Karena itu akan menjadi sebab kita disentuh oleh neraka. Allah ingatkan begitu. Iya. Wallahualam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Apa hukum harta sang istri bagi sang suami? Tolong penjelasannya, Ustaz. Hukum apanya? Wallahu a'lam, Ustaz. Apa hukum harta istri Bagi sang suami. bagi sang suami? Ya, Maksudnya- harta istri. Apakah dimiliki juga suami atau tidak begitu? Enggak. Harta istri bukan punya suami. Sebagaimana harta suami bukan punyanya istri. Ada penekanan, Ustaz ya? Hah? Ada penekanan sih. Ada ya. Bapak tidak tahu ya. Iya. Kan di sana ada teori yang berlaku. Punya suami, punya istri. Tapi punya istri bukan punya suami. Tidak sama-sama ini. Kalau istri punya penghasilan, itu punyanya istri. Bukan punyanya suami. Sebagaimana kalau suami punya penghasilan, punyanya suami. Bukan punyanya istri. Kapan punyanya istri? Ya kalau itu menjadi nafkahnya. Iya, misalnya dari gaji 5 juta. Nafkah kebutuhan untuk istrinya 2.500.000. Sudah dia kasih suaminya kasih. Ini nafkah untuk kita. Ya sudah itu yang punyanya. Itu yang punyanya. Makanya kalau suami kikir tidak kasih nafkah, istri boleh mengambil walaupun tidak ditahu oleh suaminya. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Tidak dikatakan mencuri karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Menafkahi istrinya. Jadi boleh langsung diambil di dompetnya, di kantongnya. Tapi kalau suaminya kasih nafkah, tidak boleh diambil. Karena hartanya suami punyanya. Hartanya istri, ya punyanya juga. Wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir, jika ada yang bertanya dipersilakan. Silakan. Cek. Bismillah. Ustadz, jika misalnya ada orang tidak taat kepada
RT, apakah itu termasuk tidak taat juga kepada pemerintah, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, itu nanti akan mengantarkan pemberontak terhadap yang lebih tinggi. Nah, ketika kita mulai berontak kepada RT, itu sudah benih. Bibit. Kita tahu orang Khawarij yang memberontak di masanya Utsman, di masanya Ali. Itulah yang melakukan dzikir berjamaah yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia dzikir berjamaah. Abdullah bin Mas'ud menegurnya dengan keras. Apa yang kalian lakukan ini? Ini piring Rasulullah belum pecah. Baju Rasulullah belum usang. Cepat sekali kalian berubah. Rasulullah tidak pernah dzikir memimpin begini. Mereka bilang, kami cuma mau kebaikan. Kami cuma mau semangat ini. Kalau berjemaah kan semangat. Satu bilang, takbir 100. Lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dipimpin. Ada pemimpinnya. Kata Ibnu Mas'ud, man min muridin lil khair lam yusibuhu. Banyak orang mau kebaikan tapi tidak dapat karena tidak sesuai tuntunan Nabi. Dikatakan, saya melihat kebanyakan mereka tadi itu, itulah yang memberontak. Itulah Khawarij yang kudeta. Bayangkan, penyelisihan kecil menjadi besar. Memang awalnya biasa, tapi nanti ujung-ujungnya pedang. Ya, kalau mulai memberontak kepada RT, ini bibitnya ditanam di RT. Ditanam di RT-nya. Nanti lama-lama dapat syubhat. Bahwa ini Bapak Presiden begini. Boy, karena sudah ada penyakit, langsung tumbuh. Boy, betul, ayo nih. Gaskan. Kalau anu baik, akan begitu. Enggak, itu anu jahat. Bukan anu baik. Enggak boleh. Itu enggak boleh dibiasakan. Walaupun dari kecil, pemimpin yang kecil, enggak boleh kita biasakan memberontak. Wallahualam. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, dengan jawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan ana juga mewakili teman-teman mengucapkan jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktu, ilmu dan tenaganya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Baik, ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.